Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berupa kesehatan dan sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, topik yang akan kita bicarakan yakni mengenai materi problematika perdebatan perumusan Pancasila mengenai sila pertama. Saya Dina Bunga Latifah dengan NPM 025 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni yang pertama Ning Aprita dengan NPM 018, Adinda Dewi Andini dengan NPM 030, Sahwa Tafsalah dengan NPM 2117055, dan saya sendiri Dina Bunga Latifah dengan NPM 025, Antika Saputri dengan NPM 043, Wahyu Alia Rahmadila dengan NPM 033, Rahmat Elfendi dengan NPM 036, Serliana Fiulianti dengan NPM 046, Yela Septiana dengan NPM 025, dan Irviani dengan NPM 010. Itulah anggota kelompok kami. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari problematika perdebatan perumusan Pancasila. Latar belakangnya sendiri yakni sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenarannya, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Berikut saya persilakan materi yang pertama akan dibacakan oleh Ning Aprita 018. Saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ning Aprita dengan NPM 018, yang mana di sini saya akan menyampaikan materi pertama yang terdapat di dalam proposal kegiatan kelompok 1, yaitu mengenai bagan perumusan Pancasila, yang mana yang letak pertama yaitu Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Lalu setelah Jepang terdesak oleh sekutu, terbentuklah Badan BPUPKI, yang mana sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945. Lalu sidang selanjutnya itu tanggal 31 Mei 1945. Sidang selanjutnya lagi yaitu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang tersebut dilakukan, lalu terbentuklah Panitia 9, yang mana dari Panitia 9 tersebut terbentuk Piagam Jakarta, yang mana salah satu isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu yang terdapat pada sila pertama lalu mengalami perubahan. Lalu setelah mengalami perubahan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu mengenai usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka. Di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, di mana di sini Muhammad Yamin mengemukakan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu Supomo. Supomo mengemukakan mengenai dasar negara yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengusulkan 5 dasar negara yaitu
Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, yaitu musyawarah. Dan kelima adalah keadilan rakyat. Selanjutnya yaitu I.R. Soekarno. Beliau mengemukakan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno berpidato tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia yang isinya adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya rumusan Pancasila termuat dalam naskah Piagam Jakarta, di mana terdapat di dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta. Terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi poin penting di sini adalah mengenai perdebatan yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan video selanjutnya, yaitu tentang rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan pada sila yang pertama, yaitu yang berlatar belakang terdapat perdebatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta, yang dimana wakil-wakil Protestan dan Katolik mengemukakan keberadaannya kepada Muhammad Hatta sebelum pada sidang PPKI. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat pada kalimat yang terdapat pada pertama Pancasila tersebut, merumuskan ketuhanan yang Maha Esa, rumusan dasar negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman semua, di sini kelompok kami mengambil fokus masalahnya adalah memfokuskan masalah mengenai problematika perdebatan Pancasila yang pertama, yaitu rumusan masalahnya bagaimana proses perubahan perdebatan Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman semua, di sini kita adalah negara kesatuan dan persatuan, yang dimana lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, yaitu melambangkan kebinekaan Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita harus saling bertoleransi antara umat beragama. Di sini kita mengambil sumber informasi melalui media massa, yaitu kita mengambil buku tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sumber informasi yang kedua, literatur buku, yaitu di mana kelompok kita mengambil beberapa jurnal yang akan kami jadikan referensi. Judul yang pertama adalah Agama Musuh Pancasila, Studi Sejarah dengan Peran Agama dalam Lahirnya Pancasila. Yang kedua yaitu sila pertama Pancasila, Pandangan Agama sama dengan Agama terhadap sila terhadap Pancasila pertama. Yang kedua, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sumber informasi yang ketiga yaitu melalui media online. Kita mengambil dari Google Scholar karena untuk mencari beberapa referensi jurnal pengetahuan untuk mencari referensi yang valid. Hasil observasi tim lapangan kelompok kami yaitu bahwasannya kami mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses perubahan perdebatan Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan bagaimana proses perumusan Pancasila.
Di sini juga ada hasil wawancara kelompok kami yang melakukan wawancara kepada salah satu guru mata pelajaran PPKN yang telah mengajar selama 15 tahun di SMA Negeri 2 Pringsewu. Narasumber kali ini yaitu dengan Bapak Syahrudin, SPD, sebagai guru di Sekolah SMA Negeri 2 Pringsewu yang telah mengajar selama 15 tahun sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang teknik dan metode pengumpulan informasi. Pada proposal ini, teknik dan metode penelitian yang digunakan pada kelompok kami yaitu studi literatur. Metode penelitian literatur sendiri adalah metode penelitian yang menggunakan sumber informasi dari berbagai bahan seperti buku, artikel jurnal, dokumen, dan sumber lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik kelompok. Metode ini pada umumnya dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun bahan bacaan yang relevan dengan topik yang ingin diteliti. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang kami lakukan dalam pengumpulan informasi. Yang pertama, itu menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada narasumber. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang kelima, menghubungi dan menentukan jadwal dengan narasumber. Yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis dan alat perekam. Yang ketujuh, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok wawancara. Yang kesembilan, menyusul hasil wawancara. Baik, yang terakhir itu adalah jadwal kegiatan kelompok kami. Yang pertama, kelompok kami mencari tema pada tanggal 25 September 2023. Yang kedua, kelompok kami mencari permasalahan pada tanggal 25 September 2023. Yang ketiga, kelompok kami konsultasi kepada dosen pembimbing pada tanggal 25 September 2023. Yang keempat, kelompok kami melakukan observasi pada tanggal 29 September 2023. Yang kelima, kelompok kami membuat video pada tanggal 29 September 2023. Yang keenam, kelompok kami membuat PPT pada tanggal 1 Oktober 2023. Yang ketujuh, kelompok kami pembuatan proposal pada tanggal 3 Oktober 2023. Yang kedelapan, ini adalah yang terakhir, kelompok kami melanjutkan pembuatan proposal sampai dengan selesai pada tanggal 9 Oktober 2023. Terima kasih, itu saja yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi kami. Saya sebagai moderator Dina Bunga Latifah dan NPM 025 mengucapkan terima kasih. Dan saya akan menyampaikan pantun, yakni siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kami menuju perpustakaan untuk mencari referensi proposal yang akan kami buat. Kami mencari beberapa jurnal dan referensi untuk proposal kami. Setelah kami mendapatkan beberapa jurnal dan referensi, kami melanjutkan diskusi untuk membuat proposal yang akan kami buat. Alhamdulillah, proposal yang kami buat sudah selesai.